Guys, wapres kita benar-benar agresif ya, benar-benar energik begitu. Kayaknya nggak ada rasa capeknya begitu. Baru aja kemarin dari Batam ke Kepulauan Riau bersama Mbak Selvi istrinya dan juga Ibu Titi ya. Terus setibanya di Jakarta, beliau dapat lagi instruksi dari Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Bali dalam rangka meninjau korban terdampak banjir di Denpasar. Tanpa pikir panjang, Mas Wapres langsung terbang ke Bali. Nah, itu teman-teman. Jadi ya, buat kalian-kalian yang nyinyir, teruskan nyinyir kalian, karena nyinyiran itu membuat Mas Gibran termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Hoi, yang menuntut ijazahnya Gibran, katanya sekolahnya setara SMA di luar negeri, menyalahi aturan untuk pencalonan Wapres. Kesini. Kamu belajar di mana? Orang kok nggak ada kerjaan. Kalau Gibran salah, berarti kamu nyalain Pak Prabowo dong. Pak Prabowo itu orang pinter, orang jenius, orang cerdas. Sekolahnya setahu saya di luar negeri terus. Berarti gagal juga dong. Mikir. Orang kok senengnya bikin gaduh aja. Sini saya kasih kerjaan daripada kurang kerjaan. Oke. Ini loh Pak Gibran lewat depan saya sunyi sepi, nggak pakai nguing-nguing, nggak pakai totot. Mana nih yang sok-sokan pakai totot nih? Tulis nih nih wakil presiden loh Cuk. Jokowi dan Gibran masih menjadi tokoh terpopuler yang banyak dibicarakan di media sosial, termasuk di TikTok. Semua konten-konten yang terkait dengan Jokowi Gibran, FYP, di balik polemik ijazah Gibran dan Jokowi yang sering dibicarakan di media sosial, sama sekali tidak mempengaruhi kredibilitas kedua tokoh ini. Buat lo si paling ijazah asli yang sampai saat ini masih mempermasalahkan ijazah Jokowi Gibran, lebih baik lo pandang ijazah diri lo sendiri. Lo pandang foto yang ada muka lo di ijazah lo sudah menjadi apa, daripada lo banyak bacot terus-terusan mempermasalahkan ijazah kedua tokoh ini cuman buat gaduh doang. Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada ya, kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ini? Ada orang besar, masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau di sekolahnya Mas Gibran Pak, memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1. Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh yang nyarikan saya ngerti lah. Dan merekomendasikan sekolahnya? Merekomendasikan sekolah dari Yang nyariin adalah Pak Jokowi. Kenapa Bapak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri Pak? SMA di luar negeri kenapa? biar mandiri itu aja. Woi, bangun goblok. Tuh lu lihat tuh Gibran bagi-bagi duit 400 juta ke ojol. Kalau menurut gue sebagai seorang wali, lu pada kudu wajib bersyukur punya wapres kayak Gibran. Nih, berani taruhan potong-potongan kuping lu sama gue. Bapak lu yang mau kondo itu aja nggak mungkin ngasih lu duit secara cuma-cuma kalau nggak minta pijitin dulu. Kalau menurut firasat gue sebagai seorang wali, Gibran dan Kaisang bakalan memimpin Indonesia dari tahun 2029 sampai 2045. Nah, kalau menurut lu gimana? Kita ngobrol di kolom komentar. Bukan kami ya Pak Joko Widodo, bukan kami. Bukan kami yang dimaksud itu, bukan kami. Kenapa Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami? Mohon maaf Pak Jokowi,
hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Buat siapa pengacara Tompel ini, saya lupa namanya, si Tompel ini. Saya sering lihat di pengadilan bikin rusuh. Sekarang rakyat Indonesia dia sebutkan. Kami rakyat Indonesia, kami tidak ikut kelakuan kalian itu. Jangan jual terus nama-nama kami. Kalian itu orang-orang gila. Siapa yang mau berpihak dengan kalian? Masyarakat Indonesia, sekarang kalian harus bangkit, harus dengar, harus melihat. Selama ini kita sudah cukup diam. Kita selalu dipitnah oleh orang-orang seperti si Tompel ini. Kita selalu disebut-sebut. Kita tidak membuat kegaduhan, tapi nama rakyat Indonesia selalu disebut. Seolah-olah kita rakyat Indonesia yang membuat kegaduhan ini. Kalian harus melihat dari sekarang. Kalian harus bersuara dari sekarang. Mereka yang membuat gaduh negara ini, tapi rakyat Indonesia yang dijual. Masyarakat Indonesia yang dijual. Dan pendukung-pendukung mereka itu rata-rata siluman semua. Yang di TikTok, coba perhatikan, akunnya palsu, privat, tidak jelas. Terus siapa rakyat Indonesia yang dimaksud itu? Apakah kita-kita ini yang selama ini menginginkan kedamaian, ketentraman? Ayolah masyarakat Indonesia. Jangan mau kita terus dipitnah oleh orang-orang macam ini. Ya, itu teman-teman, menarik tadi pernyataan Pak Jokowi ya. Kalau tidak ada orang besar, gak mungkin nafasnya panjang. Artinya maksudnya udah dari 4 tahun yang lalu kok masih bisa sampai sekarang terus mereka menuntut hal yang sama. Ini kalau gak ada orang besar di belakangnya, gak mungkin panjang nafasnya. Artinya gak mungkin panjang tuntutan ini. Emangnya mereka gak punya kerjaan, gak butuh kehidupan, gak butuh cari uang buat keluarganya, kan itu maksudnya. Nah, artinya yang dimaksud Pak Jokowi napas panjang itu artinya berarti ada yang ada yang menyokong lah. Kalau enggak ya napasnya enggak panjang ya, harusnya berhenti di periode tertentu saja. Tapi ini sampai sekarang masih terus. Nah, itu yang digambarkan Pak Jokowi yang saya tangkap ya teman-teman. Dan memang tidak produktif lah ya. Isu-isu ijazah ini saya lihat sangat-sangat tidak produktif ya, harus segera diselesaikan karena bikin gaduh, menutupi isu-isu lain dan membosankan juga lama-lama, karena ya itu saja sebenarnya, tapi tidak ada penyelesaian ya dari dari para penuduh ini yang nggak pernah percaya. UGM udah angkat bicara nggak percaya, jadi gimana lagi menyelesaikannya, kan gitu ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.